Kalau ini kita beramal, 100% kita kerjakan, 50,0001% itu amalnya soleh, masuk ke mana? Makanya Nabi mengatakan iman itu tidak akan pernah bersamaan dengan maksiat. La yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Tidak akan seorang beriman itu mencuri, saat mencuri ada iman dalam dirinya. Jadi patut dipertanyakan, kalau ada misalnya pejabat, kalau ada misalnya pengusaha, kalau ada misalnya siswa, kalau ada orang beriman, maaf sekali, dia mengatakan dirinya beriman, tapi lisannya masih berbuat maksiat, matanya bermaksiat, tangannya bermaksiat, maka ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Kalau fungsi iman ini tidak bekerja, tidak mengarahkan pada yang baiknya, tapi keluar nilai-nilai keburukan, alih-alih lisannya berkata yang baik, tiba-tiba berkata yang buruk. Kata Quran katakan cinta, kata Quran katakan baik, kata Quran katakan damai, tiba-tiba orang ini berkata celaan, berkata hal yang buruk, berkata hal yang dilarang, maka secara otomatis amal tadi yang netral jadi baik, jadi soleh. Ketika keluar dari nilai iman, maka berubah nilai menjadi amal yang salah. Ke atas soleh, ke bawah salah. Dalam bahasa Quran disebut dengan su namanya. Su jamaknya sayyiat. Mata dipakai lihat yang salah, telinga dipakai mendengar yang keliru, lisan dipakai berkata yang salah. Maka seharusnya dari kata-kata yang baik berubah jadi kata-kata yang jelek. Maka maaf, amalnya berpindah dari amalan biasa harusnya menjadi soleh menjadi salah. Maka disebut dengan su namanya, jamaknya sayyiat. Dalilnya Quran surah ke-12 ayat 53, paling kiri sebelah atas di mushaf. Bagaimana harapannya dari ketiga ini untuk masuk surga? Sekarang lihat baik-baik. Amal dikerjakan dengan iman jadi soleh, punya nilai pahala. Pahala ini yang jadi bekal ke surga. Jadi kalau anda menginginkan ke surga ke sini, maka transformasi jalannya, amalnya pakai iman, jadikan soleh, punya pahala yang disebut dengan hasanah. Maka anda bisa masuk ke dalam surga. Jelas? Lihat. Amalnya tidak pakai iman, mau amal itu dipandang jelek, kata-kata kasar, pandangan buruk dan sebagainya. Atau yang kedua, maaf, amalnya kelihatan baik, bantu orang, support, bikin bangunan macam-macam, tapi tidak ada nilai iman di dalamnya, nggak diniatkan karena Allah, maka tetap perbuatannya menjadi sayyi dalam pengertian tidak mengandung nilai pahala. Jelas? Jelek. Di sini alih-alih mendapatkan pahala, di sini dosa, maka di sini muaranya neraka. Lihat sini, tadi saya tanya di awal, siapa yang pengen banyak masuk surga, siapa yang ingin surga Firdaus, siapa yang ingin dengan Nabi, anda semua mengangkat tangan. Tapi menariknya ketika saya tanya, siapa yang punya banyak dosa, bahkan fitrah anda mengatakan langsung arahkan tangannya, angkat. Coba lihat, ketika saya tanyakan siapa yang nggak ada dosanya, nggak ada yang angkat tangan satupun. Ketika saya katakan siapa yang punya banyak dosa, tiba-tiba tangannya mengangkat. Dan seketika tanpa dikomando ngangkat tangannya. Yang paling menarik, lihat rumusannya. Bukankah dosa ini berasal dari perbuatan salah? Berarti ada mata yang salah digunakan dalam melihat, ada telinga yang salah digunakan dalam mendengar. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau ini kita beramal, ini amal kita misalnya, 100% kita kerjakan, 50,0001% itu amalnya soleh, maka masuk anda ke surga. Maaf, 50,0001% amalnya penuh dengan perbuatan dosa, walaupun 0,01%, maka anda akan masuk lebih dahulu ke neraka. Hilangkan yang 0, sekian persennya ini, baru bisa masuk ke surga. Demikian di Al-Bukhari. Tapi kalau tidak ada iman sama sekali, 100% langsung neraka. Pertanyaannya, kalau ini 50, ini 50, masuk ke mana? Belum. Maka dia akan masuk ke satu tempat terletak di antara surga dan neraka. Tempatnya tinggi sekali, bisa kelihatan orang di surga dan bisa kedengaran jeritan orang neraka. Jadi begitu melihat orang ke surga, ya Allah, pengen ya Allah, pengen ya Allah. Begitu mendengar jeritan orang neraka, tak mampu dia melihat. Jangankan jeritan neraka ya, kalau ibu bapak keluar dari ruangan ini, keluar malam-malam jam 2 malam, tiba-tiba ada suara menjerit dekat pohon misalnya. Pertanyaan saya, berani nengok nggak? Coba cek. Tiba-tiba anda nengok iseng, kenapa? Sate 200 tusuk, ya kan? Misal itu. Nggak ada, begitu anda dengar, anda pasti lari. Anda bayangkan, di dunia aja mendengar jeritan, anda nggak sanggup lihat, apalagi di akhirat nanti ketika orang neraka menjerit.
Makanya orang ini ditempatkan di tempat paling tinggi, bisa melihat orang surga, bisa mendengar teriakan neraka. Tempat tinggi yang teramat di lingkungan sekitarnya disebut dengan A'raf namanya. Maka turun surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 45 sampai 49 mengisahkan tentang golongan ini. Tinggalnya di A'raf, terus dia bermohon kepada Allah, ya Allah pengen ke surga, pengen ke surga. Begitu memohon, baru kemudian Allah tempatkan dia ke surga. Tapi setelah proses hisab selesai, satu harinya 1000 tahun. Jadi satu detiknya 48 hari. Jadi kalau ada orang dihisab satu detik saja, dia nunggu 48 hari. Sekarang kita sepakat, kita pengen ke surga. Bagaimana cara menggugurkan dosa-dosa yang ini yang mungkin dibawa supaya kesininya lancar? Kemudian bagaimana supaya kita keluar dari proses hisab dengan cepat? Karena jalan ke sini, maaf, ada bypass. Sekarang mohon maaf ya. Ketika saya di imigrasi ada orang-orang yang cepat sekali masuknya. Paspornya lain, begitu masuk. Ada yang nggak di scan, boleh bawa apa saja, silakan masuk. Saya sering kali melihat yang seperti di dunia. Saya katakan besok di akhirat kita akan tertukar. Tapi saya harap kita semua yang berada di sini untuk mendapatkan itu semuanya. Ya, dan itu tidak akan hanya diraih hanya dengan amin. Kita harus keluarkan caranya. Siapa yang pengen surga pertama VIP? Boleh angkat tangan? Oke. Siapa yang VIP? Boleh? Oke. Siapa yang kelas bisnis? Boleh? Ada? Oke, VIP. Siapa yang kelas ekonomi? Boleh? Ekonomi ini prinsipnya yang penting masuk surga usah daripada enggak sama sekali. Oke. Ada ini di zaman Nabi, seorang Arab Badui, hadis Muslim, nomor hadis ke-14. Ya Rabiyan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni, saya cepat, alimni amalan basita yudkhilunil jannah bima ma'na." Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya amalan yang sederhana aja, nggak usah berat-berat. Yang penting masuk surga. Pinter, modal dikit keuntungan pengen banyak. Ya. Pokoknya jangan rumit-rumit, modal dikit aja. Yang penting surga. Maka Nabi ajarkan, nih kerjakan amalan ini. Kalau kamu bisa kerjakan, kamu tahan diri, kamu masuk surga. Kata orang ini, siap ya Rasulullah, saya kerjakan, saya jaga diri saya. Maka dia pergi. Ketika dia pergi, fantalaqo, kata Nabi, qad aflaha in sadaqa aw dakhala jannah. Kalau dia benar, dia bisa masuk surga. Kalau dia konsisten, dia masuk surga. Cuman saran saya, kalau boleh saya saran, kalau pasang target, cari yang paling tinggi. Sebab kalaupun Anda memasang target yang tinggi nanti, effortnya, energinya akan keluar dengan semangat yang tinggi untuk mencapai ke sini. Kan di fisika begitu, F1 sama dengan F2. Itu kan rumus gaya? F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang dikeluarkan itu yang keluar tenaganya. Pukulan kalau ringan, keluar bunyinya ringan. Kalau kencang, keluar kencang. Kalau imannya kuat, maka semangat keluar untuk ibadah. Pahalanya jadi banyak. Jadi kalaupun Anda nggak bisa masuk ke sini karena kurang bekal, nyangkutnya jelas. Minimal nomor 2 VIP. Tapi kalau Anda pasang target di sini, ekonomi, terus tiba-tiba bekalnya nggak nyampe, maka nyangkutnya di mana? Oke.